Dah. Selamat pagi Pak. Selamat Pak pagi, Manjorang. Bu. Pak Manjorang, kami mengganggu waktu luang Bapak. Kami mau melakukan tanya jawab atau diskusi mengenai kebun Bapak yang ada 3 komoditi ya Pak Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Mengenai 3 komoditi itu bisa kita sebut mix farming. Jadi kami mau tanya, Bapak udah lama berkebun, tahun berapa Pak ya? Iya, kami sebenarnya udah lama lah. Jadi pada tahun 2012 saya sebagai pegawai negeri pensiun hari itu. Jadi pensiun, kami buka lahan inilah sejak kami beli lahan ini tahun 2012. Jadi luasnya lebih kurang 13 rantai. Jadi tanaman yang ada di dalam ini dulu sudah ada coklat, sudah ada kelapa. Tapi coklat biasa. Tapi coklatnya coklat masih yang warna apa hari itu, yang hijau, yang biasa lah. Sudah apa kami di sini terus Ada pelatihan. ada pelatihan lapangan apalah sekolah lapangan KKO. Pak Lam. Yang kami ikuti sebanyak 24 orang. Pak pengajarnya Pak Alam. Pengajarnya hari itu Pak Alam, Pak Sari Alam Pak dan Sari Alam dari PPT BPPT Medan. dari PPT Pak Eko Iya, Kalau iya. PPT Kabupaten Langkat. Ah. Kalau tanaman kakao ini asal dari klonnya dari mana Bapak tanam? Kalau KKO sebenarnya itulah yang saya bilang tadi udah ada di lahan ini dulu. Cuman Jadi kami- berarti boleh dikatakan kakao lokal lah. Lokal ya, Lokal, iya. Ini sambungnya disambung. Belum. Kalau kelapa Pak, klonnya dari mana jenisnya Bapak tanam ini? Jadi- Sebelumnya belum ada Pak ya, Bapak tanam sendiri ya? Bukan, ini udah ada dulu. Udah kami beli lahan ini sudah ada kelapanya. Jadi kalau kami tanya-tanya di sini, ini katanya kelapa kampung. Itu istilah di sini kelapa kampung. Atau lokal ya Pak ya? Lokal, ya lokal, iya. Enggak varietas unggul gitu Enggak, Pak ya, enggak, tapi enggak lokal ya Pak ya? varietas, Kalau ladanya Pak? Kalau ladanya ini memang karena kami pertama kali di sini dulu berkebun lada ini, ya bibitnya ya ada yang dari Besitang, ada dari Kerinci. Kerinci, ada dari Lampung. Lampung. Dari Jawa. Dari Jawa. Terakhir dari Jawa 50 pokok lah dari Jawa kami bawa. Ada 4 ya Pak ya? Ya 4 ya. Varietas. Terus kami mau ingin tahu informasi juga bagaimana Pak budidaya atau perawatan dari kebun Bapak ini. Seperti tadi kakao dari lokal ya Pak ya? Iya, Ada iya. sambung samping Pak dilakukan? Ya, kami sesudah menjalani sekolah lapangan KKO tadi, ya kami sudah mendapat ilmu untuk cara menyambung. Dia cara menyambungnya ada 2 jenis. Satu dengan cara sambung samping, satu sambung pucuk. Sambung samping. Sambung samping kita dari kita pohon yang sudah ada kita buka sekitar 1 senti lah lebarnya, panjangnya sekitar 5 senti. Jadi kita kopek, terus entresnya kami ambil dari tempat Ibu Suryasih. Suryasih. Jadi cara-cara apa tadi sudah kami pelajari, ya kami sambung samping. Ya kebetulan ya ada yang hidup, ada yang mati sampai 3 kali kadang-kadang kami tapi kami nggak bosan-bosan, tetap kami coba, tapi akhirnya mau. Inilah hasilnya. Sampai kedalaman berapa Pak itu dibuka tadi? Sampai terbuka kulit arinya, sudah nampak kulit arinya, itu aja. Nanti nggak ada pakai bahan cairan? Nggak ada. Baru Terus ditutup, Pak? baru ditutup dengan karet ban boleh, dengan plastik boleh, plastik tali plastik lah. Plastik. Berapa lama Pak? Ya, jadi sesudah dia dimasukkan entres selama 21 hari, baru plastik tadi kami dibuka. Jadi sisi itu udah nampak dia ada, udah kalau dia memang mau tumbuh udah ada bentik apanya,
titik tumbuh. titik tumbuhnya. Satu lagi Pak, Satu lagi kalau dia pucuk, kita kalau udah ada tunasnya gini, kita potong tunasnya, kita belah. Entres tadi kita pancung agak apalah, baru masukkan. Sudah dimasukkan, dililit juga sama plastik tadi. Baru disungkup dengan plastik gula boleh. transparan ya Pak. Transparan diikat dengan apa? Itu pun begitu apa juga. Sesudah 20 hari, ke 21 harinya kita buka. Dia nanti kalau udah memang dia mau tumbuh, udah nampak bentil titik tumbuhnya. Jadi dari kedua tadi Pak, mana yang lebih bagus menurut Bapak? Ya, memang yang lebih mudah hidup memang dia sambung pucuk. Tapi memang kalau sambung yang lebih kuat, ya sambung samping. Lebih kuat Daya tahannya. Cepat berbuahnya pun ya dari sambung samping. Berapa lama berbuah Pak? 18 bulan. 18 bulan. Sudah berbuah. Kalau pucuk tadi Pak, berapa lama dia berbuah gitu? Bisa tunggu tadi Pak ya? Dari ini ya, sama-sama lah, sama juga lah. Terserah ke perawatan kita lah. Gitu loh. Kalau dari teknik pemupukan Bapak apa yang digunakan? Jenisnya, dosis, intervalnya itu Iya. bagaimana Pak? Kami dulu karena udah kami sekolah lapangan tadi organik, ya kami kompos dari pupuk kompos. Jadi kami buat sendirilah hari itu kami buat dari bonggol pisang, terus kotoran lembu, terus daun rumput-rumputan lah, daun-daunan yang hijau. Sabut kelapa. Sabut kelapa, sabut kelapa sesudah kita masukkan, udah dibuang kulit arinya, terus agak di kecil-kecil lah, baru masukkan ke drum. Sesudah 15 hari kalau udah warnanya sudah coklat, baru bisa kita pakai. Jadi kita campurlah sama kami pun diajari juga buat MOD namanya, MOD. Yang MOD itu dari air kelapa, tape, terus mulose. Itu pun sesudah digabung selama 15 hari baru bisa dipakai. Itu gunanya untuk pengendalian penyakit atau untuk zat pengatur tumbuh? Zat pengatur tumbuh. Itu ada juga Pak menggunakan air kencing dari ternak? Iya, ada ternak, ada juga. Yang di drum Pak ya? Iya, boleh juga dicampurkan? Boleh dicampurkan. Kalau perbandingannya itu Pak, takarannya kira-kira berapa bonggol pisang, berapa daun, ada berapa gitu? Ya. Perbandingannya berapa banyak? Ada. Jadi kalau kami buat kompos itu, kalau di sini bonggol pisang sekira-kira 50 kilogram. Kalau kotoran ternak tadi 50 kilo juga lah. Sama Pak ya? Sama. Terus rumput-rumputan enggak ada rumput-rumputan. Terus Sabut kelapa. air kelapa sekitar 5 liter air kelapa. Terus diaduk MOD. ditambah dengan MOD. Itulah kami campur itu. Jadi per batang kami siram 5 liter. 5 liter karena dia cair. Per tanaman gitu Pak? Per tanaman 5 liter. 5 liter. Berapa lama interval pemakaiannya? Karena dia cair 3 bulan per 3 bulan. Per 3 bulan. Atau ada lagi yang memakai pupuk jenis lain selain kompos? Gimana? Kalau untuk kompos ya enggak ada, itu aja. Kompos ya Pak? Yang harus Itu jenisnya NPK Pak. tuh Bang. Kalau cara ini Pak, pemangkasan bagaimana? Ya. Pemangkasan dilakukan pada tanaman kakao saja Pak atau ada?
kalau pemangkasan kita lakukan hanya di KKO aja. Iya, itu bagaimana tekniknya? Tekniknya kita kalau sudah dia rimbun, kita kalau cahaya tidak masuk baru kita pangkas. Jadi kalau umpamanya dia udah cahaya masuk kita nengok. Kalau dia di musimnya pun harus kita perhatikan juga tuh di musim hujan, baru kita bisa mangkas. Kalau di musim panas dikurangilah memangkas. Karena cepat lebat ya Pak? karena dia berpengaruh sama bunga atau buah yang kecil-kecil lah. Berarti kalau dari pemangkasan ada pemangkasan untuk produksi, ada untuk ini Pak ya? Ya, kalau untuk produksi kita kan kalau apa istilahnya itu cabang wir-wiran. Itu yang kita ambil yang kecil-kecil itu. Buah-buah yang kecil ya? Yang kecil-kecil. Itu tidak jadi buah itu Pak ya? Tidak jadi buah. Ya, hanya tidak. untuk Hanya pengganggu aja. pengganggu ya, jadi membagi nutrisi makanan itu nutrisi. sampai ke tanaman ya Pak ya? Iya. Jadi berapa, kalau intervalnya dari pemangkasan yang satu sama yang kedua itu kira-kira berapa lama ya Bapak? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan? 6 bulanan. Baru dia lebat kembali. Berarti 6 bulanan setahun 2 kali Bapak? Setahun 2 kali. Jadi dari pemangkasan, dari Bapak pangkas itu terus hasil pemangkasan itu kemana Bapak ini? Ya Bapak kadang-kadang bakar atau Bapak timbun? ya ditimbun, kami timbun di karena dia ada kelapanya ya kami timbun di pokok-pokok kelapanya. Tapi sebenarnya kalau dia di musim hujan dia atau di musim panas dia sebenarnya kalau pemangkasannya tidak usah jadi dia untuk menghambat tumbuhnya rumput. Rumput ya Pak, serasa-serasa gitu. Ya. Terus saya mau mengetahui juga mengenai OPT, organisme pengganggu tanaman. Itu bagaimana Pak di sini? Hama apa aja atau penyakit apa aja yang ditemukan Ya, di jadi tanaman ini? sesudah kami mulai berbuah coklat ini memang kami sudah menjumpai yang pertama PBK, apa itu namanya, penggerek batang kakao. Buah. Penggak buah. Terus Buah itu Pak ya? kadang-kadang daun antraknos. Kering-kering itu Pak ya? Kering-kering. Jadi kalau buah coklat pun dia kan kadang dari ujung ini udah ada yang hitam-hitam. Iya, dari Yang paling berat itulah PBK tadi. PBK ya Pak, jadi gangguan itu Gangguan yang menjadikan nilai jualnya rendah nilai Pak ya? kejualnya ya. Karena itu lengket-lengket Pak Karena ya? ya lengket-lengket, buah keras. Buah berat, keras, tapi isinya nggak ada. Isinya nggak ada, iya. Ini ada Pak dilakukan di kebun ini perlakuan atau pengujian pada tahun ini? Ya ada. Kegiatan apa itu Pak ya? Ya kegiatan uji terap PBK, pengendalian metabolisme. Ini apa nih Pak? Metabolisme dari yang digunakan ya Pak? Ya inilah yang kami gunakan, yang telah kami dapat dari balai BPT Medan. Jadi kami ada pakai PF ya Pak, PF, ada pakai BB, Metarhizium, ada pakai Meta, BB dan sama Trichoderma. Trichoderma. Di tahun ini Pak ya? Ya di tahun ini bulan berapa hari itu ya? Ya dari bulan 3 lah. Bulan 3 lah ya. Ini kegiatan ini dari Balai Medan ya Pak? Dari Balai Medan. Penanggung jawab kegiatan? Penanggung jawab kegiatan Ibu Kristina. Ini ya Pak ya? Itu dosisnya berapa digunakan Pak? Ya, dosisnya apa sama Pak ya takarannya Pak? Sama tekannya. Dosisnya 100 ml per 10 liter air. Menggunakan ini Pak? Menggunakan sprayer. Ya. Pakai elektrik Pak ya, baterai? Ya, pakai ya, elektrik ya, Bu. Itu tuh Pak tanaman Pak ya? Satu tangki 4
4 pokok tanaman Yang sama Pak ya. yang sama. Iya, iya. Kalau perlakuannya tadi 4 ini Pak ya. Ya, Jadi dengan menggunakan OPT, dengan menggunakan metabolik sekunder ini ada pengurangan dari hama itu sendiri Iya. atau bagaimana menurut Bapak hasilnya? Gitu? alhamdulillah sesudah kami saya gunakan ini banyak kali ya perubahannya apalagi yang PBK tadi kalau sebelum itu kami di tiap-tiap buah itu kayak ada lobang tapi sesudah pemakaian ini ada tapi udah berkurang, jauh berkurang. Kira-kira berapa persen dari sebelum sama sesudah memakai metabolik sekunder? Ya sekitar 80% lah. 80%. Alhamdulillah Pak ya, banyak ya. Ya, alhamdulillah dengan adanya proyek kegiatan BPPT Medan di sini, alhamdulillah kami mendapat berkah lah. Ya, saya lihat pun Bapak begitu rajin gitu dalam pemangkasan telaten. Ya ada yang mendapat hasil kok. Iya. Ya. Ya, ada bantuan dari pemerintah, Bapak pun Alhamdulillah. rajin, telaten, jadi ada kerjasama Ada yang baik kerjasama gitu. yang baik, ya, ya. Jadi hasilnya pun memuaskan gitu Ya. Pak. Kalau penyemprotan itu penyemprotan bagaimana aplikasi dari MS ini? Seluruh buah atau bagaimana Pak? Atau bunga? Kami aplikasinya ya dari ujung pohon, dari ujung daun sampai ke pokok Pokok akar tanaman akar juga tanam. ya? Iya, ya akar tanaman. Bunga ini disemprot juga Pak ya? Supaya bunga kuat ya Pak ya ya? pokok Karena metabolik sekunder ini ada JPT-nya juga Pak ya. ada, Pak. Selain mengendalikan hama, OPT juga, OPT, ya. bisa JPT jadi kuat tanaman itu Buah sendiri. tanaman itu ya. Tadi sebelumnya udah dipupuk juga jadi Udah. lebih kuat lagi Pak ya, Iya, supaya tanaman tidak rentan terhadap hama hama penyakit. penyakit ya. Nah, terus dari tadi perawatan kebun, tentu kita lari ke produksinya. Bagaimana panen dari tanaman kakao, kelapa, lada itu bagaimana? Ya. Cara pemanenan dulu Pak, baru Ya. nanti kita interval, hasilnya juga Iya. kami ingin mengetahuinya Pak. Tekniknya bagaimana kalau kakao pemanenan? Cara pemanenan kakao kami sekali 2 minggu ya, panen sekali 2 minggu. Kali 2 minggu. Sekali 2 minggu. Kalau kelapa 40 hari sekali panen. Kalau lada si lada ini memang unik dia. Kita bilang ada interval waktunya, nggak ada. Pokoknya ada yang merah kita kutip terus. Yang merah Pak ya. Yang merah ada merah kita kutip. Tidak bisa kita tentukan waktunya sebulan atau seminggu, tidak ada. Pokoknya ada merah ambil. Diputih Pak atau dipangkas Diputih, ya, pakai gunting enggak? Enggak, sama tangan aja Jadi kakao tadi sekali 2 minggu, sekali 2 minggu, ya. Kuning Pak dicari Ya, Pak ya? yang kuning, yang kuning lah. Kali 2 minggu. Memang sekali 2 memang di waktu kami sekolah itu ya sesering kali panen katanya. Sering panen, Pak. Asal ada ambil. Mencegah PBK tadi, Pak. Tapi kami fokus lah 2 minggu sekali baru panen. Rutin nih Pak ya. Rutin, ya. Itu hasilnya bagaimana Pak dan kakao Pak? Berapa kira-kira hasilnya? Hasilnya ini memang waktu begitu kami begitu dikumpul dibelah, tapi kami tidak ditimbang, tapi waktu jualnya cuma ditimbang. Jadi kira-kira 12 kilo 15 kilo per 2 minggu. Per 2 minggu. Ya. Dengan luasan 14. Luasan 13 rantai, 13 rantai, ya. Itu jual kering Pak ya, dikeringkan dulu Pak? Iya, Berapa dikeringkan lama? dulu 2 atau 3 hari. Kalau harinya memang cerah ya 2 hari udah. 2 hari. Tapi kalau ada hujan 3 hari 3 lah. hari Pak ya. Terus kalau mengenai harga panennya kayak mana kakaonya Pak? Berapa Bapak jual? Paling rendah kami 19.000. Akhir-akhir ini 24.000. 24 ya. 24.000 Yang per pernah kilogram. tinggi berapa Pak? 35. 35 pernah Pak, Ibu ya? Iya. Setuju. Kalau mengenai kakonya bagaimana Pak? Kalau panen kakao tadi 40 hari ya Pak ya? Kalau itu kelapa. Iya. Kalau Iya, kakao kelapa Mas. kelapa 40 hari sekali. Itu Jadi berapa Pak?
Kami kalau di sini istilahnya gandeng. Gandeng ya. Nah, jadi kami dapat Berarti 2 buah Pak. 400 gandeng sekali panen per 40 hari. Harganya berapa sekarang kelapanya? 3.500 per satu gandeng 7.000. 7.000. Gitulah, satu gandeng 7.000. Itu harganya stabil Pak atau pernah naik turun dia? Stabil. Stabil Pak ya. Kalau lada Pak? Kalau lada memang kami sudah belum pernah jual, tapi dikumpul udah. Tapi kami kami ada juga telepon ke Binjai, katanya 80, masih 80. Jadi katanya ibu bapak jangan jual sekarang katanya, nanti tunggu naik dia di atas 100 nanti baru jual katanya gitu. Itu Bapak keringkan dulu. Keringkan dulu. Berapa lama Pak? Kalau lada ini kalau cukup keringnya bisa kita simpan sampai 3 tahun, 4 tahun. Oh, dia Enggak. berjamur Pak? Enggak berjamur. Karena udah dijemur ya Pak? Udah dijemur kering. Tadi Bapak yang tanam sendiri tuh Pak ya, bukan ada di ladang ini ya? Iya. Tahun Ya. berapa tadi Pak? 2016 ya. 2016 Pak. Tapi baru ini ya, baru Bapak panen ya? Baru apa? Karena dia panen 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahunan baru panen. Dan ini panen rayanya di 2021 ladanya. Iya. Uh-uh. Oh, dari 5 jenis tadi Pak? 5 atau 4 tadi? 4 tadi. 4 jenis itu mana yang paling banyak? Yang hasil dari Jawa. Dari Jawa Pak? Yang dari Bagaimana Jawa. perbedaan sama yang 3 itu Pak? Dari Jawa ini keunggulan? Yang dari Jawa ini pokoknya pokoknya itu agak rimbun. Rimbun. Tapi dia tidak mau tinggi. Tidak mau tinggi dia. Memang Jalar ke betul-betul perdu. perdu. Tapi kalau yang dari Palembang tadi dia mau kalau kita biar harus main gunting. Kalau dia sudah lewat harus digunting, main potong. Tapi kalau dari Jawa tadi tidak, memang betul-betul dia udah lada perdu. Harus ada lanjarannya juga Pak ya? Ada lanjarannya. Tapi apalah, enggak tinggi. Kita kan biar jangan enak kita kerja untuk memupuk kita buat lanjaran apa. Kalau di kebun Bapak pernah ada ditemukan lebah atau Iya. hama Memang yang lain, itu kan menandakan bahwa kebun ini memang Iya. organik. Itu dibudidayakan Pak? Saya memang ada dibudidayakan. Saya coba hari itu 4 kotak. 4 kotak. Ukuran berapa Pak? Ukuran 50 panjang, tingginya 30. 50, 30. Tapi Lebarnya Pak? itulah lebarnya 50. 50 juga. 50, 30. Ya, saya buat dari papan. Dari papan. Seiring dengan waktu, lama-lama banyak yang memperhatikan karena waktu panen. Jadi anak-anak nggak terbendung. Oh iya Pak ya? Ya, biar malam, biar siang dipanen sendiri. Panen sendiri. Kalau begini nih enggak sanggup ini gitulah. Akhirnya sekarang nggak ada lagi lebahnya. Itu kotaknya itu bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan untuk budidayanya? Atau Bapak taruh makanan? Jadi sudah dibuat lubang, kita taruh gula merah di pintunya itu, di mulutnya itulah. Jadi udah 5 hari atau 10 hari dia udah masuk. Lebahnya. Memang sebelum itu, memang di pokok-pokok kelapa ini dia itu ada. Alami dia datang, Pak? Alami dia. Jadi Bapak tambahlah sama gula merah supaya lebih banyak dia ngajak kawan-kawannya Pak ya? Dia Dia koloni ngajak Pak ya? kawan-kawannya. Iya betul. Itu berapa lama di kebun Bapak kemarin lebahnya itu? Sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. 6 Sempat bulan. Bapak panen? Sempat. Berapa banyak Pak hasil madunya? 4 kotak itu sekitar 1 kiloan lah. 1 kilo. Itu Bapak jual atau Bapak Enggak, panen? kami makan sendiri sama enak, keluarga. Asli ya Pak ya? Iya. Iya. Daripada yang jual banyak campuran gula itu Pak. Iya. Iya. Itu berarti membuktikan memang betul-betul organik ini kebun Bapak ya? Iya. Dengan tanpa pestisida Pak ya. Kalau mengenai kelembagaan, apa pernah kerjasama dengan Kredit Union atau
lembaga-lembaga dalam menjual hasil panen Bapak ini? Ya, tapi ya itulah karena kami ada hari itu mengikuti apa SL, terus dibentuk hari itu apa namanya Berapa SL-nya Pak? tahun 2016, 2016. di bulan April hari itu. Karena 16 kali pertemuan cuma 16 pertemuan. Itu pun sekali sebulan apa? Sekali seminggu. Itu dananya dari mana Pak? Dia 2 hari itu dari apa? Ada Bitra. Oh, Bitra. Tapi itulah pengajarnya Pak Sari Alam. Dia kerjasama dengan Bitra tadi. Ada tadi kerja sama Kredit Union atau bank Enggak, gitu Pak, ada ya? enggak, Jadi enggak. kalau dijual ini kemana Pak? Apa ke agen Itulah, atau kami menjual ya agen, tapi agennya itu kalau dia menengok dia lewat aja kalau ada terjemur, dia menengok jemuran apa Bukan harga organik. bukan harga organik, oh iya, bukan harga organik. Berarti Kalau sama- organik tadi belum ada yang menampung, nampung. enggak ada. Gimana Pak? Berarti sama organik sama Baik kami kimia, Pak, ya, organik harganya. sama dengan Disamakan kimia juga. jadinya. itu jadinya ini Pak, kekurangan dari organik itu sendiri Pak ya. Ya, karena persyaratan dari apa ini sesudah ada kami tanya-tanya lah dari organik ini, dia kalau tidak ada sebanyak 500 kilo dia tidak mau beli. Organik gitu Pak. Organik. Harus gabung sama Harus teman-teman gabung yang lain, Pak. teman. Sedangkan teman-teman itulah Pakai kimia. pakai kimia. Dia mengaku organik tapi tidak memperlakukan organik. Ya, sama teman-teman satu kelompok Satu gitu. kelompok itu. Iya. Ya. Nggak ada yang betul-betul organik. Yang tidak juga, ada Pak. betul-betul organik. Jadi pemerintah tadi ada melakukan pelatihan, bukan pemerintah Pak, Bitra ya? Mitra Untuk ya dari pemerintah itu lembaga sendiri nggak ada Pak? dari pemerintah belum. Jadi kekurangan dari atau hambatan dari pertanian organik tadi ya harga jual Pak ya, Harga jual ya, yang rendah Pak. rendah. Bagaimana perbandingan kimia sama organik, perbandingan dari harga itu sendiri menurut Bapak? Ya menurut saya ya sama dia. Biar dia pertanian memakai kimia, baik kita memakai organik, ya harganya sama. Sama juga ya, Pak. Jadi kadang-kadang itulah mungkin salah satu kelemahan petani organik tidak melaksanakan organiknya karena harga sama. Sedangkan kalau pupuk kimia kan cepat kali pun dapatnya. Iya. Kalau organik ini kan kita olah dulu. Menurut Bapak lah, ini kan tadi hasil wawancara kita, apa saran atau masukan dari Bapak supaya khususnya Desa Sanggalima, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ini meningkat petaninya menggunakan menggunakan organik gitu, pertanian organik. Apa saran Bapak atau masukan untuk pemerintah atau Kementerian Pertanian? Tolong Pak, apa masukan Bapak biar Ya. himbauan gitu. Ya mohonlah kami dibimbing, jangan bosan-bosan karena pertama ini nggak berhasil, maksudnya didoronglah Sediakan aja Dari- pembeli. dari pemerintah untuk membina petani-petani kami untuk mau menggunakan organik. Sediakan pembeli. Dan satu lagi maksudnya Harganya Pak ya, karena harganya ada adalah dibedakan lah kelebihan, Pak, ya? kelebihan dari organik pertanian organik. petani organik dengan yang kimia itu. Sekurang-kurangnya kami maksudnya adalah penampung hasil organik Khusus Pak ya, khusus, untuk iya penampung ya, Pak, ya? penampungnya. Jadi ada Jadi, semangat ya petani Ada itu semangat, jadi harga berbeda, Pak. Jadi petani organiknya ya mendorong apalah minat untuk bisa organik. sendiri. Iya, Pak. Jadi cukup sekian lah, Pak ya. Udah banyak tadi mengenai tanya jawab kita, informasi yang iya, telah iya. Bapak berikan, dan Ah, Bapak telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Jadi kami telah mengetahui informasi begitu iya. banyak dari Bapak, pengalaman Bapak iya, juga. iya. Semoga Bapak pun lebih semangat di dalam Mengelola, bertani iya. organik Pak. Jangan putus-putusnya ada kawan yang ayo kita kimia aja lah begini, jangan mau terbujuk Pak. Karena
Bapak itu membantu masyarakat gitu. Ya. Misalnya kita makan kakao Bapak, jadi nggak ada bahan kimia di dalam tubuh kita, makan kelapa atau lada, jadi sehat jadinya yang konsumsi atau yang ikut memakan dari tanaman Bapak itu sendiri atau mengelola, jadi sehat masyarakat Indonesia khususnya Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya pun dalam wawancara ini mungkin banyak kurangnya, mohon saya dimaafkan. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.